بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa Cikarang Mengaji rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, dan termasuk perjumpaan kita pada sore hari ini untuk melanjutkan kajian kita membaca, mempelajari kitab Minhaj Firqatul Najiyah wa Taifah Al-Mansyurah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kitab berisi tentang jalan hidup golongan yang selamat, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, akidah mereka, cara mereka beragama. Para pemirsa azanallahu wa yakum, pada sore hari ini kita sampai pada tema atau judul At-Tauhid wa Anwa'uh, Tauhid dan ragamnya. Di dalam bab ini akan disampaikan tentang apa itu tauhid dan ragamnya, itu apa yang semestinya diyakini oleh seorang hamba tentang keesaan Allah Ta'ala, dan apa yang mesti diwujudkan oleh seorang hamba dalam kaitannya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya akan disampaikan secara global. Pada bab-bab berikutnya adalah merupakan perincian bagaimana semestinya seorang itu dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja para pemirsa azanallahu wa yakum, akan saya bacakan apa yang beliau sampaikan. At-Tauhidu wa Anwa'uh, tauhid dan ragamnya. Qal at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah allati khalaqallahu al-alama li ajliha. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay yuwahiduni fil ibadah wa yufriduni fil du'a. Wa anwa'u tauhid al-atiyah, beliau sampaikan tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah, yang mana tauhid inilah yang Allah Ta'ala menciptakan alam semesta karenanya. Allah SWT berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk supaya beribadah kepadaku. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Maksudnya supaya mereka mentauhidkanku di dalam ibadah dan mengesahkan aku di dalam doa. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, pertama-tama di sini belum sampaikan tentang definisi dari tauhid. Bahwa tauhid secara istilah adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Meskipun definisi yang disampaikan oleh beliau lah, ini definisi yang lebih spesifik, definisi yang mencakup pada ragam tauhid yang lainnya. Adapun definisi tauhid yang lebih umum adalah ifradullah ta'ala bima huwa min khasaisihi,
yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala. Segala hal yang merupakan kekhususan Allah, itulah esa. Hanya Allah Ta'ala pemiliknya, dan hanya ditujukan untuk Allah Ta'ala semata. Nah, beliau sampaikan bahwa tauhid dalam makna mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah, inilah tauhid yang karenanya Allah Ta'ala menciptakan alam ini. Seperti tersebut dalam firman Allah surat Ad-Dariyat ayat 56, wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk tentang makna liya'budun, yang menjadi tujuan penciptaan jin dan manusia ini, yaitu yuwahiduni fil ibadah wa yufriduni fid du'a, yaitu agar mereka mengesahkan aku dalam ibadah dan agar mereka mengesahkan aku dalam doa, menunggalkan Allah Ta'ala dalam ibadah dan doa. Artinya aktivitas ubudiyah, aktivitas pendekatan diri itu hanya ditujukan untuk Allah Ta'ala semata. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah, dan inilah tauhid yang diinginkan dari Allah sementara untuk kita semuanya. Lalu beliau sampaikan, wa anwa'ut tauhid al-atiyah ma'khudah minal Qur'anil Karim. Adapun ragam tauhid yang akan disebutkan berikut ini, maka ini terambil dari Al-Qur'anul Karim. Jadi beliau yang ragam tauhid sampai akhir, kalau kemudian diteliti, diperhatikan, maka ada kewajiban bagi seorang hamba terkait dengan Allah Ta'ala, apa yang mesti diesahkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentang pembagian yang beliau sampaikan, di mana beliau akan menyampaikan tentang 3 ragam tauhid, ini adalah taksim istiqra'i, pembagian hasil dari penelitian. Maka yang terpenting adalah substansi isinya. Tentang substansi isinya, bahwa seorang hamba untuk bisa dikatakan dia betul-betul mentauhidkan Allah apabila tersimpan dalam dirinya, terjadi pada dirinya pengesaan Allah, atau menjadi 2 atau tidak membagi hamba di dalam mentauhidkan Allah SWT. Beliau sampaikan al-awal tauhidur rabb wal i'tirafu bi anna Allah huwa rabbu wal khaliqu wa qad i'tarafa bi hadzal kufar wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Wa qad ankara asyu'iyun wujuda rabbi fa kanu asadda kufran min kufaril jahiliyah. Beliau sampaikan yang pertama, macam tauhid yang pertama, yaitu at-tauhid rabb, tauhid rububiyah, tauhid terkait dengan rububiyah Allah SWT. Apa maksudnya? Beliau jelaskan, yaitu pengakuan, keyakinan bahwa Allah adalah Ar-Rabb, Allah adalah pencipta. Ar-Rabb mencakup segala perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala di dalam pengelolaan jagat raya ini. Maka dia Al-Khaliq, dia Ar-Razik, dia Al-Mudabbir, dia Al-Muhyi, dia Al-Mumit. Bahwa Allah lah dia yang mencipta, dia yang memberi rezeki, dia yang mengatur, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, yang di tangannya manfaat dan madarat. Maka itulah rububiyah Allah Ta'ala. Maka tauhid rububiyah sering juga dinamakan dengan atau didefinisikan dengan tauhid uluhiyah af'alihi, mengesahkan Allah terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah terkait dengan pengelolaan makhluknya, dari mengadakannya,
dan mengurusnya, maka dari A sampai Z seluruh kehidupan alam semesta, kehidupan makhluk itu seluruhnya Allah Ta'ala yang mengelolanya, Allah yang mengaturnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, barang siapa yang tersimpan di dalam hatinya keyakinan bahwa alam semesta seluruhnya adalah Allah Rabbnya, Allah pengelolanya, Allah pengaturnya, dari yang menciptakannya, merizki, yang mengaturnya, menghidupkan, mematikan, maka seluruhnya adalah tergantung dari pengelolaan Allah. Pergerakan dan diamnya seluruh makhluk di alam semesta Allah yang mengaturnya, maka dia memiliki tauhid rububiyah. Tersimpan dalam dirinya keyakinan tentang rububiyah Allah SWT. Beliau sampaikan bahwa pengakuan seperti ini adalah diakui pula oleh orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir yang dihadapi oleh para rasul dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam sampai orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad SAW, maka secara umum mereka mengakui tentang rububiyah Allah Taala. Wabil khusus ala musyrikin Quraisy. Orang-orang kafir yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Bahkan demikian juga lebih ahlul kitab, al-Yahud wa Nasara. Maka mereka mengakui tentang rububiyah Allah Ta'ala. Mereka mengakui bahwa mereka punya Rabb, punya Tuhan yang berkuasa dalam jagat raya ini, yang mengatur, mengelola segala kehidupan di alam semesta ini. Namun demikian, beliau sampaikan bahwa pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah, kemahakuasaan Allah Ta'ala, itu tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Artinya bahwa tauhid yang seperti ini tidak serta-merta menjadikan seorang itu Islam. Semata-mata hanya bertauhid, mengakui keesaan Allah sebagai Rabb alam semesta ini, itu adalah tidak serta-merta menjadi orang Islam. Lalu beliau bawakan firman Allah yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu pun beriman tentang rububiyah Allah, yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, wa la in sa'alta man khalaqahum la yaquluna Allah. Dan apabila kamu tanyakan kepada mereka tentang siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Nah, anehnya udah menyinggung di sini bahwa orang-orang komunis, orang-orang ateis, mereka mengingkari keberadaan Rabb. Maka dengan pengingkaran mereka terhadap keberadaan Rabb, keberadaan posisi mereka, kedudukan mereka lebih kafir daripada. Jadi kalau ada keberadaan Allah sebagai Rabb alam semesta ini, maka kekafirannya lebih kafir dari orang kafir yang dihadapi oleh para rasul. Karena orang-orang kafir yang dihadapi oleh para rasul, mereka beriman. Secara umum mereka beriman bahwa Allah adalah Rabb mereka. Ini tauhid yang pertama. Kemudian asani, beliau sampaikan yang kedua, tauhidul ilah. Huwa tauhidullah bi anwa'il ibadah al-masru'ah kad-du'ai wal isti'anati wat tawafi wad dzabhi wan nadri wa ghairiha. Wa hadha an-naw' huwa alladhi jahadahu al-kuffar. Wa kanat fihi al-khusuma bainal umami wa rasulihim mundu Nuhin alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hasal Qur'anul Karim fi aksari suwarihi alaihi wala du'a illahi wahdahu. Wa fi suratul Fatihah taqra'u iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma'naha nakhusuka bil ibadah wa fanad'uka wahdaka wa nasta'inu bi ghairika. Wa tauhidul ilah
yashmalu ifradahu fi du'aihi wal hukmi bi qur'anihi wal ihtikam ila syar'ihi wa kullu dhalika fi qouli ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Yang kedua beliau sampaikan yaitu tauhidul ilah atau tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Yaitu pengesaan Allah Ta'ala dalam beraneka ragam ibadah yang disyariatkan. Seperti berdoa, memohon pertolongan, tawaf, menyembelih kurban, bernadar dan selainnya. Dan tauhid jenis ini, yaitu tauhidul uluhiyah, inilah tauhid yang diingkari oleh orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir dari zaman dahulu. Maka permusuhan yang terjadi antara umat-umat dengan Rasul mereka sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu terjadi adalah dalam masalah ini. Al-Quran telah membicarakan dalam banyak dan mendorong dalam banyak suratnya atas tauhid ini. Yaitu untuk supaya doa hanya ditujukan kepada Allah semata. Di dalam surah Al-Fatihah Anda akan baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di mana maknanya ibadah khusus untukmu dan kami hanya berdoa untukmu semata. Kami tidak meminta pertolongan kecuali terhadapmu. Dengan demikian maka tauhid ilah, tauhidul uluhiyah ini mencakup pengesaan Allah Ta'ala dalam berdoa kepadanya. Demikian juga di dalam berhukum dengan Al-Qur'annya dan menjadikan syariat Allah SWT sebagai hukum. Maka semua itu masuk dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku saja oleh kalian semua. Dalam surat Thaha ayat 14. Para pemirsa rahimani warahmatullah, ragam kedua dari ragam tauhid yang seorang hamba wajib mengesahkan Allah Ta'ala adalah yang dinamakan dengan tauhidul ilah, tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Apa itu? Yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam aneka ragam ibadah yang disyaratkan. Aktivitas pendekatan diri, aktivitas ubudiyah, aktivitas penghambaan, aktivitas menyembah. Seperti berdoa, memohon pertolongan, tawaf, menyembelih korban, bernadar, dan selain daripada itu semuanya, itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid ragam yang kedua inilah yang akan banyak bahasan dalam kitab Al-Firqatul Najiyah ini. Di mana aneka ragam bentuk ibadah hanya ditujukan untuk Allah Ta'ala semata dan tidak boleh disekutukan dengan selain Allah Ta'ala semata. Nah, beliau sampaikan di sini bahwa tauhid uluhiyah inilah yang menjadi sumber permusuhan, sumber percekcokan, perselisihan antara utusan-utusan Allah Ta'ala dengan umat-umatnya. Sejak Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi yaitu Nuh alaihissalam, maka Nuh alaihissalam berhadapan dengan kaum yang mempersekutukan Allah di dalam beribadah. Mereka beriman bahwa Allah Rabb mereka, tetapi mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadah mereka, dalam pengabdian mereka. Dan demikianlah kaum-kaum sebelahnya. Dari kaum Saleh,
kaum Hud. Kemudian juga dari kaum Syuaib, kaumnya Ibrahim, kaumnya Lut. Maka semua kaum kufar semata yang mana tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Dia. Itu adalah seruan semua Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan dapatkan sebagaimana disampaikan di sini bahwa Al-Quran Al-Karim banyak sekali di dalam surat-suratnya itulah mendorong, mengajak manusia untuk kemudian mentauhidkan Allah di dalam berdoa, di dalam beribadah. Bahkan ya seperti disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah bahwa Al-Quran seluruhnya adalah berisi tentang tauhid. Semuanya mengerucut kepada satu tujuan, yaitu supaya manusia mentauhidkan Allah dalam beribadah. Nah, beliau sampaikan di sini, ya, kalau Anda baca dalam surat Al-Fatihah, Anda akan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana maknanya adalah kami mengkhususkan engkau dalam beribadah. Maka kami hanya berdoa kepadamu semata. Kami tidak minta pertolongan kecuali kepadamu. Ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan cakupan dari tauhidul ilah itu mencakup di samping pengesaan Allah dalam doa, dalam ibadah, termasuk di dalamnya yaitu dalam hukum, berhukum dengan Al-Quran. Jadi aktivitas kehidupan umat manusia itu terikat dengan hukum di dalam Al-Quran. Dan manusia harus berhukum, menjadikan syariat Allah sebagai hukum dalam kehidupan sehari-harinya. Apa yang diperbolehkan oleh syariat Allah, ya boleh dia lakukan. Apa yang diharamkan oleh syariat Allah, maka dia tinggalkan. Apa yang diperintahkan untuk dikerjakan, maka dia kerjakan. Dan apa yang dilarang dari mengerjakannya, dia tinggalkan. Itu bagian dari tauhid ilah. Maka ketika sebagian ada yang maka sesungguhnya tauhid ilah adalah karena ketundukan dan kepatuhan, ketaatan umat manusia kepada Allah Ta'ala itu bagian dari ibadah. Allah Rabbnya, maka dialah yang berwenang untuk memerintah dan mengatur, baik dalam pengaturan terkait dengan kauni maupun pengaturan secara syar'i. Dialah raja, diraja, maka dia yang mengatur segala alam semesta ini dengan pengaturan kauniyahnya, dengan takdirnya. Maka dialah pula yang mengatur tata kehidupan umat manusia dengan pengaturan syariatnya. Maka seluruh manusia wajib mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam ketaatan, dalam ketundukan dan kepatuhan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam durhaka kepada Allah Ta'ala. Karena Allah lah Rabb kita. Maka hanya kepadanya kita beribadah. Hanya kepadanya kita tunduk dan patuh. Itu adalah wujud dari tauhidul uluhiyah. Mengesahkan Allah dengan ketaatan, dengan kepatuhan. Dengan seluruh aktivitas ibadah. Maka beliau sampaikan bahwa seluruhnya itu masuk di dalam firman Allah Ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Surat Toha ayat 14. Sungguh aku ini adalah Allah, kata Allah.
tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku semata oleh kalian semua. Ini tauhid yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau sampaikan asalis tauhidul asma wa sifat wal imanu bikulli ma warada fil Qur'anil Karim wal hadis sahih min sifatil ta'ala min sifatil lati wasafa biha nafsahu aw wasafa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alal haqiqati min ghairi ta'wilin wa taqifin wa tafwidin kal istiwa wan nuzuli wal yaddi wal maji'i wa ghairi dzalika min as-sifat nufassiruha bima warada fi an-salaf wal istiwa masalan warada tafsiruhu anil tabi'ina fi sahih al-Bukhari bi anna al-ulu wal irtifa alladzani yaliqani bi jalalihi qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang ketiga beliau sampaikan la tauhidul asma was sifat, pengesaan Allah Ta'ala terkait dengan asma dan sifatnya. Seperti apa bentuknya? Yaitu beriman, dengan beriman kepada seluruh asma dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, berupa sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Demikian juga yang Rasulullah SAW mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut, dengan memaknainya secara hakikinya, tanpa kemudian memalingkan maknanya. Tidak pula menanyakan bagaimana bentuknya dan tidak menutup mata, menyerahkan maknanya kepada Allah. Seperti istiwa, meninggi di atas arsy, dan nuzul, turun ke langit dunia, tangan, kedatangan, dan selain daripada itu semuanya berupa sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita menafsirkannya, memaknainya seperti apa yang didapatkan dari para salaf. Maka istiwa misalnya, ada tafsir dari salaf, dari kalangan tabi'in dalam Sahih Bukhari bahwa makna dari istilah ulu wartifa, yaitu meninggi. Yang ulu wartifa, meninggi, naik ke atas, itu keduanya lah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang sama. Lihat surat Asy-Syura ayat Allah. Ragam ketiga dari ragam tauhid, itu apa yang mesti seorang hamba meyakini tentang keesaan Allah Ta'ala, yaitu yang disebut dengan tauhidul asma wa sifat. Pengesaan Allah Ta'ala terkait dengan asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu dia meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan. Dan di dalam bentuk mengimaninya adalah dengan mengimani seluruh informasi tentang asma dan sifat yang Allah mensifati dirinya di dalam Al-Quran, atau Nabi Muhammad SAW mensifati Allah dalam hadis yang sahih. Maka harus memaknai sebagaimana hakikatnya, sebagaimana zahirnya, tanpa kemudian memalingkan maknanya kepada makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh makna zahirnya, makna yang terpahami secara kaidah bahasa Arab. Demikian juga tanpa menanyakan bagaimananya, karena ini perkara gaib. Kita pahami maknanya, adapun seperti apa bentuk konkretnya, maka kita serahkan kepada Allah Ta'ala.
dan tidak mentafwid, yaitu diam terhadap maknanya, mengatakan wallahu a'lam terhadap makna, tetapi kita maknai, kita pahami maknanya. Maknanya maklum kalau disampaikan dengan bahasa Arab yang jelas dan gamblang, maka secara makna bahasa semuanya jelas dan gamblang. Siapapun yang dia bisa berbahasa Arab, maka dia paham apa yang dimaksudkan dengan informasi Allah Ta'ala tentang nama dan sifat dirinya, serta yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang nama dan sifat Allah. Sehingga tidak ada pertanyaan di kalangan salafus saleh tentang makna dari asma dan sifat Allah, karena maknanya sebagaimana zahirnya, sebagaimana bahasa Arab menunjukkannya. Sehingga setiap orang Arab yang bisa berbahasa Arab, mereka paham terhadap makna dari asma dan sifat Allah Ta'ala. Maka bercontohkan seperti istiwa dan nuzul, al-yad wal maji. Tentang istiwa, meningginya Allah Ta'ala, turunnya Allah Ta'ala, tangan Allah dan kedatangan Allah serta yang lainnya dari sifat-sifat Allah yang diinformasikan dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih, maka penjelasannya, pemaknaannya mengikuti apa yang telah disampaikan oleh salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti istiwa misalnya, sebagaimana makna bahasanya ala wartifa, dia bermakna meninggi, di atas, naik meninggi ke atas, itu istiwa. Kemudian ikhfafin rahimani warahmatullah, beliau bawakan firman Allah Ta'ala yang menunjukkan kaidah dalam berbicara tentang asma dan sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu surat surah ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka surat Asy-Syura ayat 11 ini adalah kaidah yang sangat jelas dan gamblang. Ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu asma dan sifatnya, ada dua bagian pada ayat ini. Bagian yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka ini menafikan kesepadanan, menafikan kesetaraan, menafikan kesamaan, kesejajaran antara Allah dengan seluruh makhluknya. Allah esa dalam segala sesuatunya. Maka tidak ada satu makhluk pun yang menyetarai, mensejajari, menyeimbangi, menyamai, yang sepadan dengan Allah SWT. Karena Allah Maha sempurna dalam keesaannya. Allah tunggal, tanpa ada yang menyamainya. Maka setelah kita mensucikan Allah dari kesepadanan, dari kesetaraan, dari kesejajaran, dari kesamaan, dari keseimbangan dengan yang selainnya, Allah lanjutkan firman-Nya dengan wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Bahwa Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mendengar, berarti Allah memiliki pendengaran. Allah maha melihat, Allah memiliki penglihatan. Lahu sama wal basar. Allah memiliki as-sama, Allah bersifat as-sama, bersifat al-basar. Maka penggabungan dari dua
bagian dari ayat ini, Allah memiliki pendengaran dan penglihatan yang sempurna, yang tunggal, yang esa, dengan kesempurnaannya tersebut. Tidak ada sesuatu pun dari pendengaran dan penglihatan makhluknya yang menyamai. Sebagaimana dalam seluruh asma dan sifat Allah SWT. Makna dari pendengaran, sesuatu yang dapat menjangkau suara. Makna dari penglihatan, sesuatu yang dapat menjangkau yang dilihat. Kita punya pendengaran, kita bisa menjangkau suara. Kita punya penglihatan, kita bisa menjangkau sesuatu yang dilihat. Sesuai dengan keterbatasan yang kita miliki. Adapun Allah, pendengaran dan penglihatannya sempurna tanpa batas. Suara dimanapun keberadaannya, sekecil apapun, selera apapun, maka Allah mendengarnya. Dan benda dimanapun keberadaannya, tersembunyi bagaimanapun juga, maka Allah melihatnya, baik yang di atas maupun yang di bawah. Itu pendengaran dan penglihatan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka ayat ini adalah kaidah yang sangat besar, yang sangat bagi seorang muslim yang menyatakan dirinya beriman kepada Al-Quran, dia berpatokan, maka dia akan tanjihun bila ta'til. Dia mensucikan Allah Ta'ala dari segala kekurangan, dari segala kesepadan makhluknya, tetapi min ghairi ta'til, dengan tanpa mengingkari asma dan sifat Allah manapun juga yang telah diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu isbatun bila tasbih, isbatun bila tamsil. Menetapkan dengan tanpa menyerupakan. Seluruh informasi dari Allah dan Rasulnya tentang asma dan sifat Allah ditetapkan sebagaimana adanya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tanpa kemudian menyerupakannya. Sehingga apabila kita berjalan sesuai dengan kaidah ini, apa masalahnya? Karena setiap informasi yang kita terima dari Allah atau Rasulnya tentang Allah, kita imani sebagaimana adanya. Dengan keyakinan bahwa itu adalah hanya milik Allah. Kesempurnaan dalam seluruh sisinya, tanpa ada kekurangan sedikit pun, tanpa ada keserupaan sedikit pun dengan makhluknya. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan pada setiap asma dan sifat tersebut. Adapun kemudian pada manusia, pada makhluknya memiliki asma dan sifat yang kebetulan secara lafadznya sama, maka kesamaannya hanya sebatas pada dasar maknanya. Yang dengan itu kemudian kita bisa memahami tentang Allah SWT. Kita bisa mengenal Allah karena kita paham makna dasarnya. Tetapi ketika kita mengetahui laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, maka kita tahu bahwa asma dan sifat Allah khusus milik Allah dengan segenap kesempurnaan yang mencapai puncaknya, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, sehingga tidak ada penyakit di dalam hati kita, penyakit tasbih, penyakit menyerupakan Allah dengan makhluknya, ingkari ketika mendengar informasi asma dan sifat Allah SWT. Itulah prinsip dari Al-Quran kepada asma dan sifat Allah SWT. Kemudian ikhfafidin, para pemirsa rahimani warahmatullah. Nah, setelah beliau menyampaikan tentang tauhid yang ketiga ini, beliau sempurnakan penyampaiannya dengan menyampaikan poin-poin penyimpangan dalam keimanan kepada asma dan sifat Allah SWT. Beliau sampaikan al-awal at-ta'wil wa syaful zahiril ayat wal ahadits as-sahihah ila maknan akhar batil mislu istiwa bimakna mislu istawa bimakna istaula. Bentuk yang pertama
dari bentuk penyimpangan, penyelewengan, ketidakbenaran, kebatilan di dalam memahami informasi tentang asma dan sifat Allah adalah memalingkan makna zahir, makna yang terpahami secara langsung kepada makna lain yang batil. Seperti contohnya istawa yang maknanya ala wartafa, secara bahasa itu meninggi, naik ke atas, dengan makna istaula, berkuasa. Ya, walaupun yang seperti ini lebih tepat dengan istilah tahrif, penyelewengan makna. Jadi, pemindahan dari makna yang hak kepada makna yang batil itu namanya tahrif. Nah, karena pelakunya sering mengistilahkannya dengan takwil, maka takwil dalam asma wa sifat hakikatnya adalah tahrif. Jadi kalau kemudian orang-orang yang suka mengingkari asma dan sifat Allah, atau mengingkari sebagian sifat-sifat Allah, dia mengatakan istawa, takwilnya adalah istawa, itu adalah tahrif, penyimpangan makna, penyelewengan makna. Maka istawa itu nafiha wa nafyuha anhu ka'ulullahi ala sama faqad za'amatil firqad dhalah anna Allah fi kulli makan. Bentuk penyimpangan yang kedua yang disebut dengan ta'til, yaitu mengingkari sifat Allah, menafikannya dari Allah Ta'ala, seperti kemahatinggian Allah di atas langit. Maka diklaim oleh aliran sesat bahwa Allah itu ada di setiap tempat. Jadi Allah Ta'ala yang keberadaannya itu di atas langit, amin tenang fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit? Nah, tentang ulullah, kemahatinggian Allah di atas langit itu ditolak, diingkari. Allah tidak di atas langit. Ini namanya taktil. Itu mengingkari tanpa kemudian mengganti maknanya, tanpa mentakwil seperti pada poin yang pertama tadi, tanpa menyalahkan maknanya. Jadi dia tidak percaya kalau Allah ada di atas, Allah ada di atas langit. Yang keyakinan yang dia miliki bahwa Allah ada di mana-mana, dengan zatnya Allah ada di mana-mana. Nah, maka ini taktil, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian bentuk yang ketiga adalah at-takyif. Asalis at-takyif. Wa takyifu sifatillahi wa anna kaifiyataha kada fa'ulullah al-arsh la yusbihu makhluqatihi wa la ya'lamu kaifiyatahu ahadun ilallah. Bentuk penyimpangan, kesalahan yang ketiga di dalam beriman kepada sifat-sifat Allah takyif, yaitu membagaimanakan sifat Allah, menyebutkan bentuk dari sifat Allah Ta'ala, hakikat dari sifat Allah Ta'ala, atau menanyakan bentuknya, menanyakan hakikat dari sifat Allah. Beliau sampaikan di sini bahwa bentuk dari atau model takyif menyebutkan bahwa sifat Allah itu demikian, bentuk sifat itu begini. Jadi disebutkan konkretnya, divisualisasikan tentang sifat Allah Ta'ala. Maka beliau sampaikan kematinggian Allah di atas arsy tidak serupa dengan makhluknya, tentang dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang bagaimana bentuk dari sifat Allah kecuali Allah itu sendiri. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuk dari sifat-sifatnya. Yadullah, tangan Allah, maka Allah memiliki tangan hakiki sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Adapun seperti apa bentuk tangan Allah, maka hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Demikian juga istiwanya Allah di atas arsy.
Maka meningginya Allah di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana Allah istiwa di atas arsy. Maka takyif adalah batil. Menyebutkan bentuk dari sifat Allah batil. Al-qaul Allah bil ilm. Itu bentuk dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena kaifiyah sifat Allah gaib. Adapun apa saja dari sifat Allah, maka sebagiannya dia gaib karena sudah diinformasikan kepada kita. Segala sesuatu yang sudah diinformasikan kepada kita, maka itu tidak gaib lagi. Maka kita mengetahui sebagian dari sifat Allah. Tetapi kaifiyahnya maka gaib. Dan tidak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah Taala. Kemudian Arabi yang keempat, bentuk penyimpangan yang keempat, at-tamsil. Huwa tamsilu sifatillahi bi sifati khalqihi. Fala yuqalu yansilullahu ila samai dunya ila samai kanuzulina. Wa ali sunuzul rawahu Muslim. Wa minal kadhib nisbatu hadzal tasbih ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itlam najidhu fi kutubi bal wajadna nafyahu li tamsili wa tasbihi. Model yang keempat dari penyimpangan dalam beriman kepada asma dan sifat Allah yang disebut dengan tamsil, yaitu merupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maka tidak boleh untuk dikatakan turunnya Allah ke langit seperti turunnya kita. Dan hadis tentang turunnya Allah diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi ila samiduna hinaya qasul al-akhir. Jadi Allah turun ke langit dunia ketika menyisakan sepertiga malam. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Maka kita beriman bahwa Allah itu turun. Tetapi turunnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kita tidak menanyakan bagaimana turunnya Allah Ta'ala. Dan kita juga tidak memikirkan, merenungkan, berusaha melogika tentang bagaimana Allah turun. Yang penting kita beriman, Nabi menginformasikan Allah turun, kita imani Allah turun. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Adapun seperti apa turunnya, bagaimana turunnya Allah itu adalah ilmunya di sisi Allah Ta'ala. Beliau selipkan di sini bahwa kedustaan, di antara kedustaan yang terjadi, yaitu menisbatkan penyerupaan turunnya Allah dengan turunnya kita itu dinisbatkan kepada Syekhul Islam Taimiyah. Artinya bahwa dikatakan Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan bahwa Allah turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar. Maka itu adalah berita dusta. Sebab kita tidak pernah dapatkan perkataan seperti dalam kitab Syekhul Islam. Bahkan yang kita dapatkan bahwa Syekhul Islam adalah menafikan tamsil dan tasbih. Siapa saja yang mempelajari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka dia dapatkan bahwa Syekhul Islam sangat mengingkari tamsil dan tasbih. Beliau berjalan dengan sesuai dengan kaidah salafus saleh dalam beriman kepada asma dan sifat Allah Ta'ala. Dan seluruh buku-buku Syekhul Islam mempelajari asma dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian bentuk penyimpangan yang kelima, al-khamis at-tafwid. Inda salah fil kaif, la fil makna. Fal istiwa masalan ma'nu al-ulu alladzi la ya'lamu kaifiyatahu illallah. Bentuk penyimpangan yang kelima at-tafwid, itu menyerahkan maknanya. Adapun di kalangan salaf, maka tafwid itu ada tetapi fil kaif, dalam kaifiyah, dalam bentuk konkret atau hakikat dari sifat Allah. Maka itu diserahkan kepada Allah makna, bukan dalam maknanya. Nah, kalau tafwid ini yang dimaksud tafwid, itu tafwidnya kalangan mufawwidah, salah satu dari sekte dari para pengingkar sifat adalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi al-istiwa wallahu a'lam maknanya, an-nuzul wallahu a'lam maknanya. Jadi al-istiwa serahkan kepada Allah apa yang dimaksud. Allah a'lam bi muradi. An-nuzul
nufawwid ilallah, kita serahkan kepada Allah. Ma makna nuzul, apa maksud dari nuzul itu? Nah, itu tafwid yang tercela. Adapun salafus saleh, maka al-istiwa maklum. Istiwa maklum maknanya apa? Ala wartafa, yaitu meninggi. Wal kaifiyah majhul. Tetapi kaifiyahnya maka kita serahkan kepada Allah. Nuzul juga. Nuzul apa nuzulnya? Nuzul. Dalam bahasa kita turun. Adapun seperti apa turunnya maka kita serahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Itulah tafwid salaf, yaitu menyerahkan tentang kaifiyahnya, ilmu tentang kaifiyahnya, bukan ilmu tentang maknanya. Karena Al-Quran turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk dipahami maknanya. Lalu kemudian kita mengamalkan berdasarkan konsekuensi tuntutan dari makna yang kita pahami. Bukan untuk hanya dibaca tanpa dipahami maknanya. Maka istiwa misalnya maknanya la ulu, yang tidak mengerti kaifiyahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, demikianlah tema bahasan kita pada sore hari ini mengambil judul dari kitab beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah At-Tauhid wa Anwa'uh, dan kita telah dapatkan tentang definisi tauhid, kemudian pembagian dari tauhid, dan mana tauhid yang diimani oleh orang-orang kafir, mana tauhid yang diingkari oleh orang-orang kafir yang dihantar oleh Rasul, dan seperti apa cara yang benar dalam beriman kepada asma dan sifat Allah, serta bentuk-bentuk kebatilan di dalam iman kepada asma dan sifat Allah SWT. Mudah-mudahan nanti bisa dimurojaah, karena pelajaran seperti ini termasuk pelajaran yang jarang kaum muslimin itu mendapatkannya, padahal inilah hal yang sangat mendasar, yang sangat penting, yang sangat menentukan apakah dia sebagai hamba Allah yang mentauhidkannya sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya, atau kemudian dia adalah hamba Allah yang sesungguhnya mengingkari Allah Ta'ala. Allah alam shawab. Demikian waktu yang tersisa. Kalau ada pertanyaan maka dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita beribadah tapi tidak ada rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah hanya merasa sebagai kewajiban. Jika sudah dilakukan ibadahnya maka selesai kewajibannya. Apakah yang seperti termasuk tidak mentauhidkan Allah? Barakallahu fiik, para pemirsa rahimani wa rahmatullah. Seseorang beribadah kepada Allah ada kewajiban untuk takut kepada Allah, karena takut merupakan rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3, yaitu cinta, takut, dan harap. Inamkan misalnya fil khara wayad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sehingga mereka dulu bersegera dalam beribadah kepadaku, berdoa kepadaku dengan rasa harap dan takut, dan mereka khusyuk kepadaku. Maka harap dan takutlah 2 hal yang semestinya ada, yang itu adalah sebagai wujud dari kecintaan kepada Allah Ta'ala. Nah, terkait dengan seorang hamba beribadah kepada Allah hanya menunaikan kewajiban, maka sebenarnya bisa tanyakan, mengapa dia tunaikan kewajiban? Mengapa dia tunaikan kewajiban? Jadi mungkin kadang dia nggak menyadari bahwa dirinya ada rasa takut. Ketika seseorang menunaikan kewajiban, ya, pokoknya saya sudah menunaikan kewajiban. Nah, seandainya dia tidak menunaikan kewajiban, apa yang terjadi? Wah, saya takut. Nah, berarti sebenarnya ada rasa takut. Ya, coba dicek, ditanyakan kepada dirinya, mengapa dia masih menunaikan kewajiban? Ketika yang melatar belakangi dia tunaikan kewajiban, dia menganggap, dia merasa bahwa dirinya adalah hamba Allah. Dia kena beban untuk kemudian menunaikan kewajiban. Kalau dia tidak tunaikan, dia takut akan azab Allah, berarti ada perasaan takut. Cuma karena perasaan takutnya dalam hati, kadang seseorang tidak menyadari bahwa dia punya rasa takut. Jadi insya Allah ya dia ada rasa takut. Cuma
mungkin tidak tersadari, maka bisa dikembalikan. Nah, kecuali kalau kemudian yang penting saya sudah menunaikan kewajiban, orang melihatnya saya sudah tunaikan, nggak ada kaitannya dengan Allah. Nah, nggak ada rasa takut, kayaknya kecil kemungkinannya kalau kemudian seorang sudah melaksanakan ibadah, dia tunaikan kewajiban tanpa ada rasa takut sama sekali. Nah, kecuali mereka yang apa? Hanya dengan cinta, ya karena saya cinta kepada Allah, saya nggak takut neraka, nggak takut dihukum Allah, tapi saya cinta Allah maka saya ibadah. Nah, maka itulah sufi. Selama seorang melakukan ibadahnya adalah karena dia kalau tidak menunaikan, dia takut akan azab Allah, takut akan hukuman Allah baik di dunia maupun di akhirat, maka berarti dia beribadah dengan perasaan takut. Di samping dia tunaikan juga dia mengharapkan, alhamdulillah saya sudah menunaikan kewajiban, ya yang penting saya sudah menunaikan kewajiban, mudah-mudahan itulah mendatangkan pahala dari Allah Ta'ala, maka berarti ada berharap kepada Allah. Jadilah seorang hamba. Intinya beribadahlah kepada Allah Ta'ala dengan cinta, takut dan harap. Wallahu a'lam bishawab. Nah, zaman ini banyak yang beribadah hanya karena kata dari dai, menisbatkan ibadah kepada apa yang disampaikan Allah dai. Kebanyakan dari orang yang mengaku ahli sunnah juga sama melakukan ibadah dengan cara seperti ini. Lalu apa bedanya dengan apa yang saya lakukan? Saya juga mengikuti apa kata kiai dan habib saya. Tolong dijelaskan. barakallahu fiik. Ifam rahimani wahullah. Inna kalasa liman ahbabta walakin Allah liman yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu firman Allah pada Nabi Muhammad SAW, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, sehingga Allah lah dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Maka petunjuk itu dari Allah Ta'ala. Seseorang yang dia mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, maka dia akan mengabdi kepada Allah dengan benar. Dan mengabdi kepada Allah dengan benar bagi orang-orang awam adalah dia dengan bertanya kepada al-ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang berilmu jika kamu tidak tahu. Ikhwan rahimani wallah. Orang awam maka dia akan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa kata gurunya, apa kata kiainya, dan apa kepada orang yang dia anggap berilmu. Maka kewajiban orang awam adalah memilih di antara guru-guru yang ada. Memilih dari guru-guru yang ada dengan dia memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan guru yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar, yang tidak salah jalan. Maka tanamkan dalam hati setiap kita. Dan kita jangan anti koreksi. Kita kalau ada orang-orang yang mempermasalahkan dari ibadah yang kita dapatkan, maka kita bisa baca, kita bisa renungkan, kita bisa pikirkan baik-baik dengan memohon petunjuk dari Allah Ta'ala. Jangan menutup mata dengan atau menutup telinga dari yang lainnya. Sementara kita tidak punya keyakinan yang meyakinkan, kita orang awam. Kita nggak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil di antara apa yang disampaikan oleh para guru yang berseliweran. Tetapi Allah adalah tidak pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya. Maka bersungguh-sungguhlah ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan para ulama salaf menjelaskan bahwa ada 3 kelompok manusia yang beribadah kepada Allah dengan ilmu. Ada yang tahu tapi nggak beramal, dan ada yang beramal tanpa ilmu. 3 golongan yang mendapatkan nikmat, yang dimurkai, dan yang sesat. Maka silahkan bertafakur, berkholwat dengan Allah, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa memberikan bimbingan kepada jalan yang benar, dan dipertemukan dengan guru yang benar, yang betul-betul akan mengantarkan kepada jalan kebenaran. Dan selama kita tidak
dapat beribadah kepada ilmu dan keyakinan, maka terus belajar. Sampai kemudian kita yakin sepenuhnya bahwa apa yang kita dapatkan adalah hak. Sehingga kita tidak hanya muqallid, kita beribadah kepada Allah karena katanya guru, tetapi memang betul-betul kita memahami, walaupun berawal dari penjelasan guru, tapi kita bisa kemudian memilah antara mana guru yang kemudian dia penjelasannya ngawur dan guru yang kemudian dialah penjelasannya sesuai dengan kaidah-kaidah. Maka itu tantangan untuk pada setiap kita untuk kemudian belajar, menuntut ilmu, tidak hanya sekedar melihat bagaimana orang beribadah dan mengiyakan apa kata guru tanpa kemudian kita berusaha mengkaji Alkitab dan As-Sunnah As-Sahihah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi bertanya, bagaimana cara kita mengetahui apa yang disampaikan seorang dai terkait sifat-sifat Allah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh? Ikhwafin rahimani warahmatullah. Untuk mengetahui apakah seorang dai itu berprinsip dengan prinsip salafus saleh dalam asma wa sifat, maka bisa diteskan kepadanya beberapa pertanyaan yang secara umum bahwa orang kalau dia pemahamannya menyimpang dalam sifat, maka dia akan kemudian mempermasalahkannya. Misalnya tes saja tentang hadis yang silu rabbuna ila samid dunya, aamintum man fis sama, tentang hadis Allah turun ke langit dunia, bagaimana pemahamannya? Kalau kemudian jawab, ini maksudnya Allah turun rahmatnya, padahal riaknya jelas turun Rabb kita, diganti turun rahmatnya. Atau kemudian istawa tadi diganti dengan berkuasa. Jadi dengan ditanyakan kepadanya 1-2 ayat yang secara umum bahwa semua orang-orang yang menyimpang itu sepakat untuk kemudian tidak mengimaninya sebagaimana adanya, maka otomatis dia dalam sifat-sifat yang lainnya adalah tidak beres. Tetapi apabila di dalam sifat-sifat Allah yang banyak diingkari oleh para pengingkar sifat, kemudian dia tetap memaknainya sebagaimana adanya, maka itu insya Allah dalam sifat-sifat yang lainnya pun dia akan mengacu kepada pemahaman yang benar. Jadi tanyakan kepada tentang di mana Allah Ta'ala, apakah di atas langit atau tidak di atas langit. Kalau dia Allah tidak bertempat, Allah tidak membutuhkan lain, berarti dia adalah punya pemahaman yang menyimpang tentang asma dan sifat. Cukup satu itu. Maka Imam Ibnu Qayyim membuat sebuah kitab tentang yang judulnya Istima Jurus al-Islam, bersatunya tentang Islam menghadapi kaum Mu'attilah, kaum Jahmiyah, yang isinya tentang penetapan Allah berada di atas, Allah istiwa di atas ars, dari kitab-kitab terdahulu, para nabi terdahulu, dari para nabi kita, sahabat, Imam Qayyim sebelumnya, semuanya sepakat. Maka istiwanya Allah di atas ars, semua yang mengingkari istiwanya Allah di atas ars dengan mengatakan Allah berkuasa di atas ars, tidak mau menetapkan Allah meninggi di atas ars, maka itu sudah cukup bahwa dialah menyimpang dalam asma dan sifat. Tanpa kemudian dicek yang lainnya, insya Allah dia akan menyimpang dalam kaitannya dengan asma wa sifat. Wallahu a'lam bishawab. Di luar tema, saya punya abah mertua anak. Sebelum dia meninggal, dia sempat menikah selama 3 bulan dengan istri kedua. Istri pertama sudah wafat. Apakah suami saya sebagai anak berkewajiban menafkahi penuh istri yang kedua, ibu sambung, yang ditinggal mati oleh anak ini? Sedang kami berkewajiban membayar hutang rahimahullah. Mana yang harus didahulukan? Apakah benar suami saya lebih mengutamakan anak sambung dari istri kedua? Apakah saya berdosa bila saya lebih mengutamakan anak kandung saya, sehingga saya dan suami timbul perselisihan di sini? Apakah
keputusan yang benar dan selamat menuntut agama. Mohon penjelasan. Ya, kalau alam bisawab ya, tentang itu Pak, itu berarti kan tetap adik dari suami, adik dari suami, walaupun beda ibu, adik dari suami beda ibu, itu saudara jelas. Kemudian anak nanti adalah anak suami, itu anak kandung, ya kalau secara syar'i ibda biman kaul. Mulailah dari yang paling dekat, paling wajib. Ya, tentunya anak kewajibannya lebih untuk didahulukan karena dia menjadi tanggung jawab kepadanya. Kemudian kalau ada kelebihan disamakan. Jadi ya anak diperhatikan, Pak adik juga dia menjadi tanggung jawabnya sebagai lanjutkan, dia bantu gitu. Ya, karena bagaimanapun juga itu adiknya. Walaupun beda ibu adalah tetap adik, bukan siapa-siapa. Dan ibunya pun dialah ibunya karena dia dulu adalah istri bapaknya. Walaupun ibu sambung, tetap dialah ibunya. Tidak keluar dari status kemudian karena masih bapaknya meninggal itu masih jadi istrinya, maka dia ibunya dan tetap sebagai kebaktian dia kepada bapaknya, dia juga tetap berusaha untuk kemudian meringankan beban ibunya. Tetapi tadi ibda bima kaul, dahulukan dengan yang lebih menjadi kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustaz. Apakah kondisi PPKM yang diperpanjang sampai akhir Juli berarti kita sudah lebih utama untuk sholat di rumah, sementara kegiatan-kegiatan duniawi kita masih dilakukan di luar seperti kerja dan lain-lain? Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah atas perhatiannya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan barokah kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.